Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Pak Hari ini dikenal pengusaha sukses di Pamekasan. Masya Allah. Memiliki 7 cabang, ya 7 atau 8 rumah makan dan termasuk Balai Rejo di situ. Dan sampai akhirnya punya lembaga pendidikan, Madrasah Putrujah. Luar biasa Pak Hari, Masya Allah. Dan menariknya saya dengar Pak, dulunya Bapak berjualan mulai dari gerobak, Iya, nyurung rombong. nyurung Nyurung rombong. rombong kaki lima itu. Wow, Masya Allah. Ini cerita saya yakin sangat inspiratif, Pak. Bisa menginspirasi banyak orang, bahkan saat ini kan kebanyakan dari generasi yang pengen instan, Bisa. pengen cepat kaya, Iya. dan pengen cepat mampu, sehingga mungkin hal-hal ini terlupakan. Iya. Langkah-langkah perjuangan, langkah pengorbanan. Sehingga sangat penting untuk mengundang Mbak Hari, bisa berbagi kisah inspiratif yang bermanfaat buat masyarakat. Silakan Mbak Hari, saya pengen tahu nih cerita awal mula. Asli Madiun, Pak. Madiun asli. Masya Allah, gimana nih bisa sampai Pamekasan, sampai punya 8 usaha kuliner atau rumah makan, dan itu pastinya tidak mudah. Silakan Mbak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita, mudah-mudahan cerita saya ini membuat orang-orang yang saat ini bingung mencari usaha. Usaha apa yang akan dilakukan. Insya Allah cerita saya ini nggak modal besar. Modalnya hanya niat. Ya, niat. Saya juga seperti itu. Awal berdiri saya itu hanya punya modal 1,5 juta tahun 97. Nah, cerita awalnya saya itu menjadi salesman rokok di salah satu rokok di Madura ini tahun 95 saya datang di Pamekasan sebagai salesman rokok. Nah, di situ saya keliling seluruh Pamekasan. Pamekasan saya keliling jam 7 berangkat, jam 4 pulang. Nah, akhirnya ini tahun ke berapa? Tahun ke-8 saya hidup di perusahaan. Nah, disitulah saya ditugaskan sama perusahaan di Pamekasan. Nah, saya hidup di Pamekasan ini sebagai salesman rokok. Cuman waktu saya masuk Pamekasan ini, saya itu sebenarnya sudah bosan di perusahaan. Sudah hampir 10 tahun, saya tidak punya apa-apa, Mas. Tidak punya apa-apa. Jadi, saya punya itu hanya, uang waktu itu nggak nyampe 1 juta dari 8 tahun kerja itu. Nah, ini. Nah, akhirnya saya ini berpikir, kenapa kok saya tidak punya uang? Sedangkan saya punya rumah, saya punya gaji pokok, saya punya uang makan. Setiap hari dikasihkan sama perusahaan untuk saya. Saya kemana-mana ada mobil. Nah, tapi pada akhirnya saya itu kok tidak punya apa-apa. Nah, akhirnya waktu usia saya itu udah 28, itu pun akhirnya saya itu tidak berani nikah karena tidak punya persiapan. Oh, Pak, berarti selama 10 tahun kerja sebagai salesman rokok, itu hanya punya tabungan 1 juta? 1,5 juta. Gitu, 1,5 juta itu. Nah, ini akhirnya saya bertanya, kenapa? Penghasilan saya itu lumayan waktu itu, gaji saya itu. Tapi pada akhirnya kok saya tidak bisa menyisihkan. Nah, akhirnya saya introspeksi diri. Kenapa ya? Dengan kerja saya. Ya, ternyata saya introspeksi diri, ternyata ya, saya ini selama hidup di perusahaan itu, saya ini belum menjadi orang yang jujur. Saya masih bohong di perusahaan. Saya masih membohongi langganan-langganan saya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Salah. Saya perusahaan itu namanya laporan kan bisa dibikin. Nah, kan bikin. Contoh kecil momennya saya ini beli bensin waktu itu. Bensin itu mamanya saya beli 200. Di perusahaan satunya 400 bisa. Namanya nota bisa bikin sendiri. Nah, itu salah satu kebohongan itu di situ. Itu selamanya kita lakukan karena kita itu meneruskan teman-teman kita yang dulu-dulu kebiasaan. Tuh. Jadi berarti di perusahaan banyak seperti itu, Pak? insya Allah. Nggak tahu kalau yang benar enggak ya. Kalau perusahaan kita itu kok seperti itu. Nah, akhirnya saya mungkin sadar bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Nah, akhirnya waktu itu saya dipindah ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi. Setelah berapa tahun di sini, Pak? Saya setelah 95, 96, saya di sini 2 tahun, dipindah ke Banyuwangi. Di Banyuwangi,
Di sana malah lebih parah lagi. Saya cari omset sulit sekali. Sedangkan di Pamekasan omset saya gampang sekali. Gampang sekali. Di sana sulit sekali. Di sana tambah saya tidak kerasan. Tambah tidak kerasan. Disitulah akhirnya saya ini punya, ya alhamdulillah mulai kecil saya itu ibadah. Jadi kalau saya apa namanya, saya larikan ke masjid waktu itu. Di masjid, jadi setiap sholat duhur itu saya sampai asar di masjid. Itu saya baca-baca, saya apa-apa itu di situ. Akhirnya saya ini menemukan suatu ketenangan di dalam masjid. Nah, awal saya ini istilahnya mau hijrah itu. Disitulah saya ini belajar akhirnya kalau kalau sholat sudah dari dulu, Mas. Kita tahu bacaan seperti itu. Tapi karena waktu luang saya banyak, di kamar itu banyak waktu luang, akhirnya saya tuh nganggur-nganggur baca-baca itu. Yang saya baca apa? Yang saya baca adalah saya tuh membaca artinya bacaan sholat. Itu pertama kali yang itu. Ternyata dari tabilatul ihram, Allahu Akbar sampai salam itu ternyata isinya mengagungkan asma Allah, memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Saya baru tahu. Saya pelajari waktu itu tahun 96 di Banyuwangi. Nah di situ ya Allah ternyata sholat itu isinya seperti ini. Kalau dulu saya itu sholat itu tergesa-gesa, dengan adanya tahu artinya nggak bisa tergesa-gesa. Satu makna saya persiapan sekali untuk sholat itu. Itu saya harus mandi, saya harus gosok gigi. Karena saya bertemu dengan Allah. Itu bertemu dengan Allah. Nah akhirnya saya tahu bahwa sholat itu agungnya seperti itu. Nah terus yang kedua, saya ini setelah di Banyuwangi itu waktu itu sulit mendapatkan omset, nyari uang makan sendiri aja sulit waktu itu. Nah, akhirnya saya ini berdoa, Mas. Berdoa sama Allah tahun 96. Ya Allah, saya kepengen keluar dari perusahaan ini. Tapi saya kepengen ada pekerjaan yang baru. Berikan aku pekerjaan yang halal, yang barokah, yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhiratku. Aku minta pekerjaan baru ya Allah. Karena aku pengen keluar dari perusahaan ini. Nah, saya doa seperti itu selama kalau tidak salah setahun. Setiap 5 waktu, setiap sholat sunnah, saya insya Allah bacanya itu. Ya Allah, berikan aku pekerjaan yang baru, yang halal dan barokah, yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhiratku. Itu doa setahun? Setahun. Elingnya setahun itu gitu. Saya di Banyuwangi tahun 96, akhirnya saya dikembalikan lagi ke Pamekasan. Nah, Pamekasan, saya dikembalikan ke Pamekasan tahun 97. Nah, disitulah saya membaca peluang bahwa di Pamekasan tahun 97 itu banyak orang Jawa, tapi warung Jawa dikit. Sedikit sekali. Jadi waktu itu saya survei, ternyata kok orang Jawa itu banyak, tapi warung Jawa cuma dikit. Akhirnya punya ide saya. Kebetulan ibu saya di rumah sendirian, mbok saya itu sendirian, bapak saya meninggal sakit-sakitan, utangnya banyak. Nah akhirnya ayo mbok bakul pecel mbok di Pamekasan. Saya bilang itu sama mbok saya. Oh ibu di Madiun waktu itu? Iya, waktu itu masih jual kecil-kecilan itu di rumah sakit, utangnya banyak. Nah akhirnya payu to Le. Ya engko tak golek ning nggon itu. Dan akhirnya tempat nanti kos yang singkat cerita, saya 97 berangkat dari Madiun, saya ke Pamekasan. Bawa ibu? Bawa ibu. Nah, karena saya enggak punya uang waktu itu, saya bawa piring bekas, empreng bekas, sendok, semuanya bekas. Saya suruh bawa sama mbok saya itu, mbok, dibawa nanti piring, sendok, panci dan yang lain. Karena aku enggak punya uang. Nanti biar kita enggak terlalu banyak apa namanya? Mengeluarkan gitu. Iya enggak apa-apa. Waktu itu saya kebagian bawa cobek yang batu itu masih besar itu. Saya ingat sekali itu bawa itu. Cobek yang besar yang batu itu kan itu tak bawa biar enggak beli gitu. Saya waktu itu ketemu teman saya di kantor itu salipan di Bungurasi itu. Saya malu Mas saya sembunyi. Saya ingat waktu itu. Saya sembunyikan saya pokoknya enggak apa namanya enggak ngeliatin saya gitu. Saya tak bawa ke Pamekasan. Ke Pamekasan saya tetap aktivitas saya sebagai salesman tetap jalan. Waktu itu saya belum keluar, karena saya belum berani. Nah, akhirnya saya tahun 97, saya kalau pagi tetap ngerewangi mbok saya itu sama pembantu saya dua, nyiapkan pecel jalan. Jadi bikin bumbu, bikin ini pagi. Nah jam 7 saya berangkat ke kantor. Ke kantor, jadi keliling lagi saya ke seluruh Pamekasan ini. Jam 4 nanti pulang lagi. Nah jam 4 sudah mateng Mas, sudah mateng. Saya di Jalan Kamboja tetap di situ, dari kosnya dari dulu. Oh ngekos di Kamboja. Gitu, yang sekarang jadi
Pecel Madiun. Bukan, yang ada tempat yang lain. Oh. Tapi tidak jauh dari situ. Hmm. Nah, akhirnya saya kalau jam apa namanya jam 4 itu saya pulang, terus akhirnya saya ingat sekali nyuruh rombong sama karyawan SUA sama mbok saya itu, saya masih bawa Petromak mas, saya bawa Petromak itu jadi Petromak karena kita tidak punya listrik, belum dapat itu waktu itu. Jadi Petromak itu saya menemani saya selama mungkin hampir setahun itu. Nah itulah pertama kali sore saya habis sholat maghrib itu saya jualan di Jalan Niaga itu di depan gudang tembakau itu di yang sekarang jadi warung saya Balenjo itu. Nah itu tadi saya di situ mulai jenuh rombong kaki 5 akhirnya saya bisa ngontrak itu ngontrak berapa tahun mungkin lebih dari 10 tahun Mas. Yang ngontrak di situ dari nyurung rombong akhirnya ke bedak yang kecil. Waktu pertama kali apa namanya saya ngontrak waktu itu sama yang punya itu dibilangi ini Pak Hari tempatnya kecil hanya 6 meter panjangnya, lebarnya 1,5 meter, kecil sekali itu 6 panjang loh ya, hanya lebarnya 1,5 meter. Nggak apa-apa kok nanti saya masak di rumah kata saya itu. Jadi situ hanya untuk jualan tok. Makanya kan rombong saya tak taruh di Kamboja, di situ nanti kalau udah matang masakan ditaruh sih. Yang awal di Kamboja gimana Pak? Jalan Pak ya? Kamboja itu cabang saya yang ketiga kalau tidak salah. Oh, Anda yang tadi, yang di kos-kosan itu kan? Kan kos di sana. Iya. Tapi juga jualan di rombong. Enggak, cuma masak. Saya cuma untuk ngontrak kamar, bukan ngontrak rumah. Hanya kamar, 2 kamar, yang satu untuk ibu saya, yang satu untuk saya. Saya ini waktu pertama ngontrak kamar tuh yo, saya tidurnya campur dengan sayuran mas, ya lombok, ya semuanya itu. Saya tidurnya di situ. Tapi alhamdulillah tuan rumahnya baik, saya dipinjemi alat ini itu. Nah, akhirnya hari pertama saya itu saya 4 kilo waktu itu. 4 kilo. Ya, seneng mas. 4 kilo nasi. 4 kilo beras. Beras ya. Nah, beras. Saya seneng alhamdulillah laku gitu. Ya itu jualan hanya nasi pecel Madiun kita, saya tulisannya seperti itu. Itu masih di Rombong. Yang di Niaga ya. Yang di Niaga. Yang di Niaga sekarang jadi Balenjo itu. Nah di situ terus setelah beberapa bulan akhirnya mulailah orang itu kenal tuh ada yang tanya nggak jual sayur asem, nggak jual sop, nggak jual apa. Nah mereka yang tanya itu akhirnya besoknya sama mbok saya dibikinkan. Ibu saya ini tukang masak di desa. Jadi ibu saya ini kalau di desa kalau ada orang manten, ada orang perlu apa itu dipanggil mas ibu saya ini. Nah nanti disuruh masak. Alhamdulillah kok rasanya kayaknya kok enak masaknya gitu. Akhirnya ya jual pecel juga memang tiap mati masih kecil. Dan kita bawa itu ngasih bumbu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini yaitu rahasia-rahasia ibu saya yang sampai hari menjadi pecel Madiun itu. Masya Allah. Terus gimana nih akhirnya dari awalnya ngontrak atau nyewa di 6 kali 1,5 sampai bisa punya Balai Rejo? Nah, ceritanya setelah tahun saya kan buka 97. 97 terus Krismon waktu itu. Krismon ya, waktu Krismon mati lampu, waktu Madura itu saya itu anyaran di Madura itu saya nikah. Nah, saya nikah karena umur saya sudah waktu itu sudah 28. Saya ini sudah mulai berdiri 4 kilo, naik 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 10 kilo, itu akhirnya melonjak seperti itu. Nah, akhirnya saya ini merasa kok saya ini andai kata suruh milih, saya tuh cenderung milih usaha saya sendiri. Padahal saya masih di perusahaan. Nah, jadi kalau pagi tetap saya jadi salesman, tapi kalau malam saya jual pecel itu. Nah, akhirnya kok lama-lama saya ini juga enggak enak sama perusahaan. Itu. Saya ini kayaknya waktu saya ini cenderung ke usaha saya sendiri. Saya pamit lah waktu itu. Tapi sama perusahaan itu tidak boleh, jangan dulu, saya masih butuh kamu gitu sama perusahaan. Mungkin enggak apa-apa. Akhirnya tahun 99 saya ini saya nikah mas. Nah nikah tuh saya nikah sama istri saya itu tidak punya apa-apa sama sekali. Rumah masih ngontrak, lemari tidak punya, semuanya tidak punya. Waktu ngontrak pertama kali tahun 99 itu. Nah, keluarga istri orang Madiun. Orang Madiun tetangga saya dijodohkan juga di Madiun. Jadi Masya Allah. Tetangga saya sendiri di Madiun saya bawa
ke Madura. Nah, setelah nikah, sebelum nikah Mas, sebelum nikah ini warung saya itu udah mulai rame. Jadi omset saya dari 4 kilo itu naik 4 kilo, 10, 5 kilo, 6 kilo sampai 10. 10 ini sampai akhirnya 20. 20 naik ke 40, 30 sampai akhirnya 80 kilo per hari. Wow. Itu Masya tahun Allah. 99. Itu dari sore sampai malam? Iya, Enggak, apa iya, sehari? sehari. Oh. Nah, karena kan saya kalau pertama kali kan saya cuma jualan sore, jam 4 sampai jam 9 malam. Hmm. Tapi karena saya udah dapat kontrakan, akhirnya saya mulai buka jam 6 sampai jam 9 malam. Oh. Itu omset saya pertama kali saya ngontrak itu jual pagi sama malam itu 24 kilo. Naik terus, mulai kan orang mulai kenal. Orang mulai kenal apalagi pada waktu panen baku. Dulu tuh andalan saya panen baku. Iya. Saya harus persiapkan kalau baku itu harus saya persiapkan bahan-bahan saya. Gitu. Orang karyawan saya tidak boleh pulang kalau waktu panen baku karena persiapan. Kalau panen baku orang makan pecel semua. Iya, makan bungkusan itu banyak sekali. Nah, akhirnya saya waktu nikah itu saya tidak punya apa-apa, hanya usaha yang saya punya. Lemari tidak punya, hanya kos-kosan, semuanya tidak punya. Ya, Masya Allah, barokahnya orang menikah ternyata Allah itu setelah saya nikah, Allah itu turunan rezeki itu saya hujan deras. Nikah sama istri saya itu. Gitu. Jadi, waktu itu omset saya itu sekintal lebih. Waktu naik, waktu bis nikah itu. Masya Allah, ternyata pernikahan seperti itu. Makanya orang yang takut nikah itu insya Allah keliru. Ya. Keliru. Itu harus istilahnya apa? Tapi mohon maaf, tapi harus istikharah ya. Jangan kita salah ambil, asal kita jangan casing salah-salah. itu. Jadi saya tuh punya pengalaman istikharah gini. Enggak apa-apa ini ya, Di. Iya. Asik. Karena ini penting juga. Iya. Banyak mungkin anak-anak muda yang saat ini hanya lihat casingnya. Oh. Ya, lihat casingnya. Mungkin kan belum tentu seperti apa-apa ya dia dalam hatinya kan. Nah, istikharah bersama Allah itu Allah tidak akan keliru. Saya pernah mengistikharah waktu itu 4 orang yang menjadi istri saya ini. Satu waktu itu istikharah saya ini teman kos saya di Bangkalan waktu itu saya naksir tapi belum saya ungkapkan. Cuman saya kepengen nggak keliru. Nah, Pak istikharah, ya Allah sama petunjukmu ya Allah. Kalau si A ini saya anggap baca A. Kalau A ini jodoh dunia akhiratku ya Allah. Hadirkanlah dalam mimpiku dalam keadaan baik. Kalau memang si A ini bukan jodoh dunia akhiratku, tunjukkan pula dalam mimpiku dalam keadaan tidak baik. Aku mohon ya Allah, hanya kepadamu ya Allah hamba petunjuk, dan hanya petunjukmu ya Allah yang selalu benar. Mohon petunjukmu ya Allah. Itu akhirnya A itu datang ke mimpi saya, Mas. A itu datang ke mimpi saya yang sehari-hari dipakai jilbab, berbusana muslim. Datang ke mimpi saya ini nggak pakai jilbab, rambutnya basah, pakaian segini nih. Oh, ini jadi kok sesuai kata saya. Kok sesuai. Padahal pakai jilbab. Pakai jilbab. Itu, pakai jilbab. Akhirnya berarti bukan mbaknya enggak baik, tapi mungkin bukan jodoh saya. Nah, akhirnya enggak jadi, Mas. Tapi belum saya ungkapkan loh ya, tapi sudah mau diungkapkan. Dia pegawai apotek di Pamekasan. Di mana? Di Bangkalan. Yang kedua, menarik ya. Masya Allah. Bisa nah, gitu. ini karena penting ini. Iya. Jadi jodoh itu penting. Jangan kita tuh lihat casingnya anak siapa enggak. Nah, jujur, wong Dika juga enggak punya apa namanya. Saya juga milih bukan karena apa hartanya itu. Nah, yang kedua ini, saya ini milih karena hartanya. Teman kos saya juga di Bangkalan waktu itu. Saya tertarik karena mbaknya ini punya toko besar, calon guru SMP. Saya tertarik karena saya orang miskin. Saya tidak pengen jadi orang miskin terus. Saya pengen cari istri yang kaya, mau cari apa tuh mertua yang kaya. Dari hidup saya tidak susah. Itu logika saya. Nah, karena saya istikharah lagi. Ya Allah, berikan petunjuk dalam mimpiku ya si B. Bila B ini dulu jodoh dunia akhiratku dan bisa membawa kebahagiaan dunia akhiratku, ya Allah, tolong tunjukkan dalam mimpi dalam keadaan baik. Tapi kalau memang ya si B ini bukan jodoh dunia akhiratku, ya Allah, tunjukkanlah dalam mimpiku dalam keadaan tidak baik. Itu diulang-ulang, Mas, diulang-ulang. Maksudnya B ini kan tidak saya sebutkan, kalau istikharah disebutkan namanya ini. Iya. Itu insya Allah saya waktu itu hanya pengetahuan saya seperti itu. Nggak tahu yang benar kayak apa, kita nggak ngerti. Iya. Intinya pengen petunjuk Allah kan gitu. Tuh, akhirnya setelah beberapa hari istikharah ini harus sabar loh, Mas ya. Tidak harus langsung keluar, enggak. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. Tidak boleh, enggak bisa. Kalau ngetes kita sejauh mana orang ini serius atau tidak gitu. Tuh, akhirnya ke hari keberapa datanglah si B.
Si B ini datang ke mimpi saya dalam keadaan saya jalan di atas, saya jalan ke simpangan terus mas. Saya ke atas, dia ke bawah, dia ke atas, saya ke bawah. Terus sama merengut aja, tidak pernah senyum di mimpi saya itu. Nyeroteng kalau orang Madura. Nyeroteng, iya. Kok kayak gini katanya. Padahal itu sudah tak kenalkan orang tua saya di Madiun sana gitu. Nah akhirnya saya putuskan bahwa B ini bukan jodoh saya. Nah karena saya jujur karena materi saya yang saya butuhkan. Gitu. Saya tertarik karena materinya. Karena Gitu, hartanya. harta Iya, bendanya. Karena kan tidak boleh ya. iya. Nah, terus yang C ini saya tertarik karena fisiknya. Saya tertarik Bangkalan juga nih. orang Jawa. Oh, Dikenalkan oleh tetangga saya ini loh gitu. Dia tinggi, manis, lumayan lah, cantik lah merupakan ukuran saya. Saya istikharoi lagi, ya Allah tunjukkanlah si C dalam mimpi saya dalam keadaan baik. Kalau mengiak jodoh dunia akhiratku, bisa membawa kebahagiaan dunia akhiratku. Tunjukkan dalam mimpiku ya Allah, hadirkan dalam mimpiku ya Allah. Nah, akhirnya C datang mas. C datang ini sama mbok saya nggak dimasukkan rumah. Iki lho mbok arek, saya bilang gitu. Ah. Wes biar di luar aja. Nah, mbok saya bilang gitu di mimpi saya ini. Wow. Akhirnya nggak jadi. Jadi Wow. C ini bukan jodoh saya, bukan yang terbaik untuk saya. Aduh, kok sudah 3 kali nggak jadi. Akhirnya yang D, A, B, C, D ya. D 4 kali. Nah, si D ini tadi dijodohkan oleh kakak saya. Iki loh, anaknya situ, nomornya ini. Ini nomor teleponnya, dia kerja di Gresik. Kalau kamu minat, teleponan ini gitu. Itu Pak keluarga tahu nggak? Pak ini sudah 3 kali nih Nggak doa. tahu. Oh, udah tahu. Nggak tahu. Hmm. Akhirnya si D ini saya istikharoi. Seperti awal, saya minta ditunjukkan dalam mimpi dalam keadaan baik. Kalau memang dia baik, membawa kebahagiaan dunia akhiratku, bisa membawa kebahagiaan dunia akhirat, ya tunjukkan dalam mimpi dalam keadaan baik. D ini datang, mas. D ini datang. Dalam mimpi saya di kos-kosan waktu itu, saya kan buka warung di Kamboja ini, saya datang. D ini datang melahirkan bayi yang besar sekali. Bayi itu besar sekali. Ya Allah, bayi kok sebesar ini kata saya. Tapi katanya mbok saya, bayi kok sebesar itu. Bayi kok sebesar itu gitu, memang gitu. Akhirnya lah D inilah sekarang menjadi istri saya sekarang. Oh, Nah, wow. D. Nah, D Itu ini bayi besar tuh mungkin rezekinya mungkin besar. insya Allah rezeki ini gitu. Masya Allah, Karena Pak. saya sering mimpi bayi, ujung-ujungnya mendapat rezeki. Saya pertama kali mimpi bayi itu waktu tahun 95. Waktu itu saya ngomong sama teman saya, Rek, aku tadi malam tuh mimpi dapat bayi loh. Mau dapat apa ya kira-kira, saya bilang itu. Apa kamu tuh ngomong itu? Iya bener, saya mimpi, saya sambil ngomong itu. Ternyata besok pagi saya ke BCA, saya dapat undian BCA, dapat TV. TV. Akhirnya saya ingat bahwa kalau mimpi bayi itu kok kayaknya kok dapat rezeki gitu. Nama saya di atas sendiri, Haryanto itu di BCA. Masya Allah. Nah, TV waktu itu. Nah, itulah sekelumit menilai jodoh. Jadi para teman-teman yang masih muda ini, satu, jangan takut nikah. Jangan takut nikah. Cuman juga jangan asal milih. Harus malah istikharah. Tidak ada yang keliru kalau sudah pilihannya Allah. Itu. Nah, akhirnya saya berumah tangga sama istri saya tidak pacaran, tidak apa, 3 bulan langsung jadi. 3 bulan langsung jadi. Saya waktu itu bilang sama calon saya ini, kita nanti kalau sudah nikah, kita keluar dari perusahaan. Itu saya juga di perusahaan, kita keluar, kita nanti bareng-bareng ngelola perusahaan ini gitu. Nah, akhirnya 99 nikah itu mas. Setelah nikah itu, saya rezeki itu kayak hujan terus. Saya ini omset saya namanya pecel itu pokoknya sekintal lebih. Nah, waktu saya cerita tadi kan, waktu nikah saya tidak punya apa-apa. Lemari saya tidak punya. Nah, setelah nikah, saya ini selang 2 bulan, saya itu bisa beli tanah. Setelah nikah? Iya, bisa beli tanah. Waktu itu kalau tidak salah, berapa gitu, saya lupa. Itu sudah resign, sudah keluar dari perusahaan? Sudah keluar dari perusahaan. Nah, akhirnya terus saya 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun, 1999, 2000, mungkin 2 tahunan saya bisa beli rumah di Kamboja. Oh, yang sekarang Pecel Madiun. Iya, itu rumah pertama itu yang pinggir yang ada lesehannya, yang kita sering makan itu. Oh, yang lesehan itu yang pertama. Itu rumah yang pertama kali. Saya seneng waktu itu dapat rumah, ya Allah. Nah, ceritanya dapat rumah tuh gini. Saya ini sama tuan rumah yang saya kontrak itu, saya itu dibilangi, Mas, untuk tahun depan rumah ini sudah tidak boleh dikontrakkan, mau dipakai sendiri. Saya bingung, Mas, mau pindah kemana? Bingung. Pindah kemana?
Akhirnya saya cari muter-muter di sekeliling Kamboja, di Seruni itu tidak ada, tidak ada. Saya kecewa. Aduh ya apa ya nih? Memang naik kok kenapa nggak dinaikkan aja? Kenapa saya itu harus pindah dari situ? Saya bilang itu. Akhirnya ternyata sesuatu yang nggak enak itu kita itu jangan buru-buru suudzon. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Dengan adanya saya tidak boleh ngontrak di situ, ternyata Allah sediakan rumah di depan saya itu dijual. Yang sekarang saya tempati itu. Andai kata saya tetap di situ, tetap ngontrak boleh sama tuan rumah, mungkin saya tidak dikasih nikmat Allah beli rumah di depan saya itu. Oh gitu. Tuh, jadi Wah, jadi apa namanya? dari awalnya nyewa kok bisa beli depannya, Pak? Beli gitu. Ini luar biasa Gitu. juga, Masya Allah. Nah, akhirnya beli rumah yang pertama kali itu. Terus selang 2 bulan, Mas. Selang 2 bulan, saya bisa beli rumah sebelahnya. Oh, Yang pertama, yang sebelahnya, yang lesehan itu. itu tuh. Selang 2 bulan bisa beli rumah sebelahnya. Karena waktu itu Masya karyawan saya sudah banyak. Rumah sudah tidak cukup, sesak-sesakan gitu. Terus kebetulan di sebelah itu ditawarkan sama saya. Wow, Itu Masya sama-sama Allah. saya. Ya alhamdulillah. Waktu itu mungkin ya saya masih apa namanya? Cabang saya waktu itu masih belum banyak. Cuma saya bingung juga gimana nanti penyelesaiannya gitu. Oh, pertama yang Balerio tetap jalan, Pak? Yang 6 kali 1,5 meter Jadi tetap jalan. itu tetap jalan. Terus Kamboja buka. Ya, katanya Oh. buka. Tuh, kamunya buka. Terus waktu itu Surabaya juga buka. Surabaya mana, Pak? Pernah pas saya berdiri Surabaya di Perak Timur pernah. Oh, buka juga. Mana di Perak Timur, di pabrik Pakuwaru sana pernah. Tapi ternyata yang paling sukses adalah di Pamekasan, di Madura ternyata. Ternyata bayi besarnya tuh di Madura. Di Madura itu. Dan akhirnya sampai Sumeneb juga, Sampang juga, Ya, Pak. alhamdulillah. Oh. Nah, setiap yang tak kontrak dijual Mas Anam. Oh, Iya, dan yang Pak Hari yang beli. iya. Setiap yang dikontrak, terus Pak Hari ini mau tak jual. Yang beli harus sampean katanya. Bilang gitu. Nah, menurut apa namanya? Menurut harga yang normal sebenarnya tidak seperti itu. Ternyata dikasihkan lebih murah, Mas. Pokok harus yang beli sampean. Waduh, Pak, itu yang punya rumah baik-baik, Pak. Ya. Setahu saya tuh kalau ada rumah makan rame, Iya. kontrak, Hmm. nah biasanya dinaikin Iya. kontrakannya, dinaikin gitu. Ini malah dijual dengan harga yang Dijual. murah. Yang murah saya dikasih. Saya ngomong kalau saya tidak pakai bank, saya bilang gitu. Ya udah apa nyicil aja enggak apa-apa. Tahun apa tuh bulan pertama sekian nanti selebihnya kamu bisa nyicil. Oh, nyicil, Bilang Pak. nyicil. Gitu. Bukan KPR. Enggak. Saya enggak. Oh. Setelah lunas Balijo, saya sudah berhenti enggak pakai bank, enggak pakai bank. Saya hanya berdiri istilahnya dengan kekuatan saya sendiri. Ternyata kalau memang kita itu sungguh-sungguh dan kita itu benar-benar bersandar kepada Allah akan selesaikan. Itu saya pernah beli ruko seharga hampir 2 miliar. Saya nggak pakai uang bank juga. Saya ngomong ke yang pemiliknya itu, Mas, saya kepingin beli ruko sampean, tapi gimana caranya? Nggak pakai dana bank gimana? Tapi saya punya aset seperti ini. Saya punya uang cash sekian ini, terus saya kemampuan per bulan sekian ini. Boleh enggak? Boleh. Ternyata boleh. No. Akhirnya sampai lunas, boleh. Malah sebelum 2 tahun, saya lunas. Ya, 2 tahun. Bayar segitu. Tuh, jadi, apa namanya, jalan itu mesti Allah berikan di saat memang kita ini bersandar kepadanya. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu bersandar kepada sepenuhnya. Itu bersandar sebaik-baiknya kepada Allah. Itu. Nah, akhirnya sampailah saya akhirnya punya cabang di mana-mana. Itu bukan di mana-mana, di Madura maksud saya. Nah, kenapa kok cabang saya itu ada di Pamekasan, di Sumeneb, di Surabaya? Dulu waktu pertama berdiri, saudara saya itu kan masih banyak yang tidak kerja, banyak bakti, banyak kakak, banyak ponaan, itu kan banyak yang nganggur. Nah, akhirnya saya bawa lah teman-teman itu dari Madiun itu untuk saya training di Pamekasan. Ini berdiri di Sumeneb, di Sampang, Sabang Limang lain. Itu saudara, Pak? Saudara dulu. Nah, berhubung mereka sudah punya kesibukan dan punya keputusan sendiri, akhirnya sekarang ini ya karyawan-karyawan yang dari beberapa karyawan pasti ada yang kita pilih. Rapot kan masih ada, si A, si B itu rapotnya seperti ini bisa, ini enggak. Nah, akhirnya kita kasih apa namanya kepercayaan. Ya sama istilahnya. Ya juga akhirnya berdiri sampai sekarang, saya juga bukan dengan siapa-siapa, dengan karyawan juga yang sudah sekian tahun ikut saya.
mereka tahu, ibaratkan kalau diperhatikan, mereka juga mungkin memberikan sesuatu. Iya, iya, Gitu, iya. memberikan sesuatu kebaikan juga. Kita baik, pasti diberikan kebaikan. Dan kalau kita punya niat baik, mesti kita disandingkan dengan orang-orang yang baik. Masya Allah. Pasti. Ditemukan, Pak. Diketemukan mesti Ditemukan dengan orang-orang baik. orang-orang baik. Orang baik. Pak Hadi, kita bukan yang dididik dengan pendidikan jadi pengusaha, Pak. Oke. Tapi gimana cara Pak Hari bisa meyakinkan hati dan tekad bahwa saya mau berusaha sendiri, tidak mau kerja sama orang lain. Kalau saya memutuskan sesuatu, kalau kita momennya sudah kerja, mungkin hasilnya belum maksimal, atau mungkin bingung mau mendirikan usaha, apa yang mungkin hari ini saya kepingin usaha ini, tapi mungkin masih ragu-ragu. Itu memang seperti itu. Ragu-ragu, iya, enggak, ya, itu memang seperti itu. Memang Pemula itu. langkah pemulanya Iya, ragu-ragu dulu, Pak. Pemula itu seperti itu. Nah, kalau saya ingat-ingat kejadian pengalaman saya ini, masing-masing manusia itu punya potensi diri. Nah, potensi diri itu adanya di dalam diri kita. Kita tuh harus diasah. Dan apa sih sebenarnya di diri kita tuh yang Allah berikan, yang yang kalau mungkin itu singkatnya, yang bisa membuat uang dari tubuh saya ini apa sebenarnya? Yang bisa menghasilkan. Iya, itu. Nah, saya menyadari diri saya ini. Saya tidak menyadari kalau ternyata badan saya itu sama Allah dikasih suatu kelebihan. Ternyata tangan saya kalau untuk masak bisa. Lidah saya ini kalau nyucipi saya bisa. Itu baru saya sadari setelah itu keluar dari perusahaan. Itu, dari perusahaan. Oh, malah Bapak sadarnya setelah keluar dari perusahaan. Iya, dari perusahaan. Potensi itu mulai terlihat iya, gitu. Potensi diri ternyata apa diri kita. Dan ternyata aku kok bisa masak. Ternyata kok bisa nyicipi ini kurang garam, kurang ini. Saya bisa. Dengan pertolongan ibu saya. Saya diajari sama ibu saya, Mbok, aku pengen masak karena aku udah keluar dari perusahaan. Aku pengen, ya wes tak ajari. Berarti baru masak setelah menikah? Setelah menikah. Tuh, justru kita tuh nggak bisa masak sama sekali, tapi saya nyicipi waktu itu. Nah, itu kan, ternyata masak itu cuma gini ya, berambang, bawang, gula, micin, sudah selesai. Tinggal nanti tesnya manis, apa gurih. Itu. Terus nanti sekian ini, bawangnya berapa, garamnya berapa, itu udah nyantol. Sudah ibaratnya, ya seperti itu. Bawang, berambang, uyah, gula, micin. Itu sudah pakemnya orang masak. Paketnya. Iya, hanya itu. Nanti ditambah apa. Kita itu tinggal nanti arahnya kemana. Ke manis, pokok gurih. Itu variasinya saja. Ya. Cuma mempertahankan rasa itu kan butuh yang sama terus, Pak. Bener ya? Iya. Jadi masaknya, bahannya, ukurannya, berapa gramnya, ininya, itu harus sama terus gitu ya? Kalau kita sudah sehari-hari ya nggak usah ditimbang. Nah, plung nanti gimana sudah gitu ya? Gitu ya. Jadi ya timbangannya tetap sendok Mas ya, berapa sendok. Berapa sendok? Berapa gayung airnya itu yang harus diingat. Kalau tidak seperti itu nanti bingung. Jadi kita masak itu intinya garam berapa gayung. Terus nanti sendoknya itu berapa itu harus itu. Tidak timbangan tapi ukuran. Harus ada. Kita mungkin masak satu panci, harus tahu bahannya itu berapa gayung. Nanti baru menentukan nanti bahan-bahannya apa. Itu Pak, untuk menjaga mutu. Ya. Rasa pecel Madiunnya biar enak terus tuh itu Pak, harus ingat itu ya. Sendoknya, ya itu gayungnya itu. Masya Allah. Yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga rasa itu yang menjaga Allah bukan kita. Nah, sedekah itu juga akan menjaga makanan kita setiap hari itu akan diminati orang. Sedekah itu saya tuh mau tanya memang masalah sedekah. Cuman kayaknya habis gini Pak, saya masih penasaran tadi. Pertama ragu-ragu, terus yang kedua mengenali potensi diri. Terus apa lagi nih? Berani Pak. Berani mengambil segala risiko nih. Nah, mau laku enggak laku kayak tadi. Oke. Ibunya kan nanya, laku enggak nih? Gitu kan. Nah, gini, saya juga waktu itu soalnya gini Pak Hari, mohon maaf, ini tidak mudah Pak buat seorang anak membawa ibunya dari Madiun ke Pamekasan, buat jualan sesuatu yang baru. Ini kan tidak mudah. Kayak harus mentalnya kuat, harus terbiasa berjuang dan berkorban. Ini gimana nih? Satu yang tidak boleh ada di pemula usaha adalah tidak boleh malu dan gengsi. Tidak boleh. Kalau harus gengsi itu akan menghambat perjalanan bisnis. Itu jadi malunya maksudnya, malu itu kan mamanya kita sudah mungkin punya pekerjaan yang dulunya mamanya pegawai bank, terus akhirnya bakul pecel mamanya. Nah, kita kan bakul pecel awal pertamanya saya itu tidak ada apa-apanya Mas, nggak dilirik orang Mas. Pecel itu apa sih? Kan gitu. Nah, tapi setelah dikelola, setelah istilahnya pecel itu didandani, dikemas,
Karena kan juga bisa istilahnya menunjukkan bahwa usaha gitu. Kalau pertama kali kita tuh usaha ya enggak ada apa-apanya, Mas. Terus tahun 96 belum ada pecel Pamekasan. 97 belum ada. Ada tapi bukan warung pecel, warung warung serba ada tapi jualan pecel. Yang khusus pecel gede enggak ada. Oh. Itu. Jadi saya berdiri Oh, sini. berarti berani betul Pak Harin. Buka khusus Nah, warung pecel Madiun. terus yang tadi yang permasalahan masalah satu enggak boleh malu. Enggak boleh malu, nyoba aja enggak apa-apa. Nyoba aja enggak apa-apa. Kita tuh punya keyakinan. Umpamanya gini, Mas. Dalam satu rumah itu kita memiliki bingung apa sih sebenarnya mau kita angkat sebagai bisnis itu. Nah, dalam semua kan mungkin istri. Kalau ibu saya kan kebetulan kalau saya ini kan ibu saya pintar masak. Nah, akhirnya ibu saya yang tak menjadikan andalan saya. Itu. Nah, di teman-teman mungkin di rumah itu mungkin ada mungkin istrinya pintar masak, apa bikin kue, apa. Terus mungkin apa namanya dalam satu keluarga lah, mungkin bikin roti, apa mungkin senengane apa. Lah itu coba itu dipikirkan lanjut. Ya, potensi tadi itu ya. Potensi diri. Potensi diri dan potensi sekitar. Sekitar itu. Kita bisa melihat seperti itu. Tuh. Nah, waktu jadi salesman itu saya banyak menulis buku-buku, Mas. Dalam arti gini, di Banyuwangi orang jualan nih, di Banyu ini. Saya tulis, suatu saat saya akan membuat ini. Waktu tahun 96, 95, saya tulis semuanya itu. Membuat ini. Ini masih ada catatan sampai sekarang. Jadi setelah saya punya duit, waktu itu, saya tulis kan karena saya tidak punya uang dan tidak punya pasar. Nah, setelah saya punya duit terus punya warung, kan saya jual di rumah makan ini. Dulu waktu itu keripik tempe bikin sendiri, telur asin bikin sendiri, keripik pisang bikin sendiri, semuanya bikin sendiri. Waktu itu yang belum repot. Nah, sudah repot seperti yang sekarang ini, semuanya enggak. Tapi itu perlu dicatat bahwa di sana itu ada orang jual seperti ini. Nah, sekarang nggak usah cari di mana-mana, cari di HP itu udah penuh namanya resep. Tinggal milih apa. Modal itu bukan menjadi suatu hal yang nomor satu, enggak. Tapi mungkin tekad, kemauan, ya, dan doa, Mas. Dan doa. Terus yang insya Allah yang membuat mungkin saya dimudahkan sama Allah di antara adalah nawa itu saya. Nawa itu saya pertama kali saya mendirikan perusahaan, mendirikan bisnis dan ingin kerja ini. Saya ini kan dilahirkan di rumah tangga yang ibaratkan orang tuanya miskin. Saya tidak punya apa, saya disekolahkan orang. Jadi 6 bersaudara ini, saya waktu SMP harus sekolah di orang lain. Saya disekolahkan orang maksudnya. Saya harus menjadi pembantu di situ, harus disekolahkan di situ. Saya harus belajar namanya rumah tangga, masak, nyuci, nyetrika, ngepel itu saya SMP sampai SMA, Mas. Untuk keluarga itu? Iya. Saya sekolah di situ. Jadi sekolah itu saya sambil kerja. Ikut orang maksudnya itu. Bukan orang sih Pak D saya sendiri. Nah, saya dididik seperti itu. Nah, akhirnya andai kata tidak dididik seperti itu mungkin saya tidak akan mandiri seperti yang sekarang ini. Nah, itu akhirnya kayak ditempa, Pak. Ditempa. Itu dari SMP sampai SMA. Itu saya ini bisa, ini kan saya tidak boleh malu-malu. Pak D saya itu kapten polisi jadi tegas. Didik saya ini, kamu nggak boleh malu-malu. Ini harus bisa, ini harus bisa, ini harus bisa. Sekecil itu Mas saya sudah nyuci, sudah nyetrika SMP. Tapi saya lakoni dengan waktu itu juga namanya anak-anak, Mas. Ya iya, ya enggak gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Sampailah lulus SMA. Niat saya adalah saya lulus SMA pengen mencari pekerjaan dan saya kepengen membahagiakan orang tua saya. Karena saya tahu orang tua saya itu yang dimakan aja enggak ada. Utangnya banyak. Nah, saya sekecil itu saya punya niat. Jadi nama itu saya sudah membuat orang tua itu bahagia. Nah, akhirnya setelah keluar dari SMA, saya ikut kerja, saya lunasi utang-utang orang tua saya. Saya bahagiakan orang tua saya semampu saya. Nah, akhirnya setelah saya usaha, saya tetap ingin orang tua saya perhatikan. Gitu, saya pengen perhatikan. Dan terus setelah saya punya cabang di mana-mana, saya kepingin akhirat bahagia. Jadi nama itu juga. Saya pengen akhirat bahagia. Saya kepingin harta benda yang saya miliki berguna. Baik saya masih hidup maupun meninggal nanti. Jadi antaranya kita sebenarnya punya pendidikan itu. Ketemu dengan seseorang yang sama-sama punya tujuan mulia. Saya punya materi, dia punya ilmu, akhirnya disatukan, diketemukan seperti Masya Allah. Sampai akhirnya berdiri sekolah di situ. Ada pondoknya juga Mas di situ.
Iya, ada yang iya, mondok iya. di situ, Nanti ngapal kita Al-Qur'an. bahas nanti, Pak. Iya. Insya Allah bakal ke sana itu. Oke. Bakal ke Utruja, insya Allah. Hmm. Oke, sekarang sudah masuk ke bisnisnya, Pak. Sudah sekian, berarti tahun 95 awal. 97. Oh, awal 97. 97. Oke, berarti kurang lebih 30, anggaplah 30 tahun 30 tahun. lebih. Nah, gimana caranya Pak Hari? Eh, Bagaimana caranya Pak Hari dan mungkin juga keluarga ya? Iya. Bagaimana cara mempertahankan bisnis agar terus tetap baik, tetap tumbuh? Tadi mungkin salah satunya sedekah, Pak ya. Iya. Gimana nih mensiasati sedekah? Karena jujur Pak, orang yang bekerja dia dapat sekian, harus mengeluarkan sekian itu mungkin berat Pak. Tidak semuanya mudah. Iya. Ada yang Allah gampangkan, ada yang susah gitu. Iya. Tapi gimana caranya sebagai pebisnis mudah untuk bersedekah dan menjaga apa ya namanya keutuhan bisnisnya tadi itu, Bisnisnya. Oke. melalui sedekah itu. Iya. Alhamdulillah dari mulai kecil usaha ini apa namanya sudah ada namanya kebiasaan bersedekah. Itu sudah apa ya kebiasaan dari rumah sih. Kebiasaan dari rumah. Dulu kalau orang Jawa itu Mas, orang Jawa itu kalau ada tamu itu mesti disuruh makan. Kalau Mas Atta mungkin mau ke saya, nggak tahu adanya apa, mesti suruh makan. Karena orang desa seperti saya ini kan nggak punya kulkas, nggak punya roti, nggak punya apa, adanya nasi. Nah itu mesti disuruh makan, nggak tahu itu lauknya apa, mesti disuruh makan. Nah akhirnya kebiasaan itu saya apa namanya diantaranya loh ya, diantaranya mungkin apa namanya yang membuat kita itu dimudahkan sama Allah, dibikin mudah kita bikin cabang sampai sekarang ini. Diantara bersedekah. Dan sedekah yang paling mudah kalau saya ini makanan. Iya. Makanan. Iya. Ibaratkan tinggal kayak mejet remote TV Mas. Iya. Rawon, soto, pecel, campur, kita udah ngomong aja. Iya. Itu ada yang datang seperti itu. Nah, ini ndak sengaja tapi kayaknya kok kalau saya ingat-ingat ini yang membuat kita tuh istilahnya dijaga sama Allah. Kalau mungkin yang pertama kali adalah tetap rasa, Mas. Tetap rasa. Dan kita ini apa namanya bekerja tuh dengan hati. Kalau masak, saya wudhu dulu. Saya apa namanya itu tuh sambil berdoa. Orang kan enggak tahu. Tiap saat saya itu wiritan, umpamanya saya wiritan. Saya masak di depan kompor, saya sambil wiritan dan mendoakan apa yang saya masak kan orang-orang enggak tahu. Nanti kan yang makan kan pelanggan yang banyak. Nah, kita ini kan enggak ada masalah meminta kepada Allah, makanya yang kita masak hari ini kita doakan kan enggak ada yang tahu. Nah, itu diantaranya seperti itu, mendoakan kebaikan, dikasih kemudahan, dikasih hidayah. Makan itu bisa. Itu. Wong air aja kalau di apa namanya? Kan bisa itu. Betul. Nah, Air ru'yah gitu, Pak. di antara situ. Terus yang kedua penjagaannya itu kalau menurut saya tetap kita itu menjaga sholat dulu. Sholat 5 waktu itu kita apa namanya? Kalau saya tidak boleh ditawar Mas, karena mulai saya hijrah pertama kali saya pengen jaga sholat. Saya pengen keluar dari perusahaan, pengen jadi baik. Saya sholat 5 waktu di masjid. Nah, setelah di masjid itulah kita itu minta kepada Allah. Hari ini kan kita tuh macam-macam apa namanya problemnya. Namanya manusia punya bisnis. Nggak punya bisnis aja problem macam-macam, malah punya bisnis dan itu. Kita minta sama Allah. Hari ini kita mungkin banyak pesanan, mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah. Dimudahkan kita untuk menyelesaikan pesanannya tepat waktu. Gitu. Pernah saya ini mungkin pesanannya gak banyak Mas, gak banyak, mungkin di atas 500 sampai 1000 waktu itu. Oh, kan waktunya mepet. Banyak gimana? Iya. Nah kalau haji apa itu kan juga pesen. Oh, Nah, berangkat haji kan ribuan itu. Nah, kan jamnya terbatas. Saya kadang minta sama Allah, ya Allah, perpanjang waktu ini ya Allah. Nggak tahu boleh apa enggak, aku nggak ngerti. Cuma saya kepengen tepat waktu. biar nutut gitu. Biar nututi. Kan yang tahu waktu kan Allah. Yang punya waktu kan Allah. Jadi saya tuh, Masya Allah. saya selalu dengan Allah Mas. Saya selalu dengan Allah. Saya syukuri meskipun itu kecil. Saya juga bersyukur mungkin apa yang mungkin hari ini saya dapatkan. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi itu seperti yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, saya syukuri. Pernah terjadi seperti itu, Pak? Alhamdulillah pernah tapi tidak sering. Tidak sering. Yang ada hanyalah pengalaman-pengalaman bahwa bersama Allah itu mudah, Mas. Kita memang ruwet di rumah.
Kita sholat di masjid, kita itu wirid-dzikir, sudahlah doa kepada Allah. Sampai rumah kita sudah clear lagi. Permasalahan itu merupakan caranya Allah untuk mengingat Allah. Kalau kamu dikasih masalah itu kamu mau kemana? Kemana? Apa ke saudaramu, ke temanmu, apa ke Allah? Ya tetap ke Allah. Meskipun nanti juga ujung-ujungnya kan tetap juga ke manusia, tapi kan ke Allahnya itu dulu. Jadi 5 waktu itu, kalau saya subuh, momennya sebelum subuh itu ada masalah, saya habis subuh ini minta sama Allah. Itu. Nah, duhur. Sebelum duhur ada masalah, saya minta ke Allah. Saya doa dulu. Saya berdoa kepada Allah apa yang hari ini terjadi dan apa yang saya inginkan. Kayak membeli Balirejo. Itu 2,8 juta. Saya tidak punya uang sama sekali, Mas. 2,8 juta. 2,8 juta. Tahun 99. Nah, tahun 99. Dari depan sampai belakang. Iya. Itu kanan yang kiri Pecel Madiun, yang sebelah kan Balirejo. Itu dari mana? Dari berdoa setiap hari. Setiap hari saya berdoa kepada Allah. Nah, ternyata setelah saya hitung-hitung, dari mulai saya ingin sampai dikabulkan itu perlu waktu 10 tahun, Mas, baru dikabulkan. Doa saya enggak minta itu, enggak, hanya ya Allah, berikan sebagian rezekiku untuk bisa memiliki tanah dan rumah di Jalan Niaga. Aku minta ya Allah sebagian rezekiku untuk bisa memiliki tanah dan rumah di Jalan Niaga ini. Oh, spesifik, Pak. Iya, Niaga. Itu karena ya enggak tahu itu pusat kuliner. Iya, warung saya di situ. Saya nyuruh rombongan di situ. Nah, takutnya kalau dipindah saya mau kemana, Mas? Itu akhirnya saya minta di situ. Iya, ya, customer sudah tahunya di situ. Itu. Nah, akhirnya kalau dikasih yang itu, sebenarnya saya tidak minta yang itu karena terlalu besar. Uang dari mana? Saya gitu. Nah, tahunnya 10 tahun tuh gini. Waktu itu saya nikah, terus saya jalan-jalan pagi sama istri saya bulan Ramadan. Waktu sampai di Jalan Niaga itu, saya ini ngomong di ujung Jalan Niaga. Di ujung Jalan Niaga, di depannya es bubur kacang hijau. Pak, siapa namanya itu? Pak Saini kalau tidak salah. Saya sama kamu itu saya ngomong, Dek, nanti kita ini punya tanah dan rumah di Jalan Niaga ini. Tapi kapan dan yang mana aku nggak ngerti. Tapi insya Allah punya. Saya ngomong itu 99 sama istri saya ngomong seperti itu. Padahal belum punya apa-apa, Mas. Belum, ya. Masih ngontrak. Itu. Nah, setelah itu saya minta sama Allah. Ya Allah, berikan sebagian rezekiku ya Allah untuk bisa memiliki tanah dan rumah di Jalan Niaga ini. Setiap 5 waktu dan sholat 3 kali, Mas. Tetap saya baca. Setiap ke Mekah saya istiqomah saya baca itu. Nah, akhirnya tahun 2009 10 tahun. Itu saya tuh mimpi ketemu dengan yang punya rumah. Mimpi di Mekah saya tuh. Pak Ari silakan masuk tuh. Jadi saya dipersilakan masuk oleh tuan rumah itu, tapi beliau kan sudah meninggal. Duh, saya kok disuruh masuk, kata saya itu. Saya suruh masuk. Terus malu-malu nyuruh saya masuk itu. Saya masuk. Nah, terus sampai rumah, Mas, belum sampai 40 hari waktu itu kan nggak salah naik gaji saya. Belum 40 hari itu sudah ditawarkan ke saya. Oh, keluarganya yang nawarkan. Tawarkan. Bahkan saya bisa beli 2. Sampang juga saya beli, Pamekasan juga saya beli dua-duanya. Dua-duanya. Itu saya bingung waktu itu, mau saya duit dari mana? Dan itu. Tapi karena saya punya Allah, saya minta kepada Allah. Saya pernah disampaikan dulu ke Ustadz Imam Mawardin, Ustadz Kiai, saya bilang dulu Kiai, saya ini pengen tanah dan rumah ini, tapi saya tidak punya uang. Saya bilang gitu. Gimana caranya? Nah, mungkin kok tidak punya uang tuh Pak Ari. Ya itu katanya. Tapi ini dijual, saya kepengen, kata saya. Terus almarhum itu bilang gini, andai kata tempat ini nanti dapat jenengan Pak Ari, itu sesuatu yang ajaib. Jadi sampai harus melakukan sesuatu yang ajaib juga. Saya suruh melakukan sesuatu yang ajaib. Nah, terus apa kata saya? Berarti pancing, Pak. Sesuatu yang ajaib dipancing dengan cara yang ajaib gitu. Lah terus apa? Apa, Kiai? Saya jadi tidak tahu. Tapi kalau sampai didapatkan itu suatu yang ajaib. Bilang gitu, Kiai Mamardi almarhum itu. Saya akhirnya milih mau apa nih? Terus saya harus melakukan apa? Ternyata ajaibnya, Mas. Saya tetap sedekah, tidak berusaha sedekah saya apa? Sedekah.
Akhirnya diganti berulang berlipat-lipat seperti itu. Wow. Itu. Wow. Jadi Masya Allah. sedekah yang sebenarnya tidak banyak waktu itu. Tidak banyak, sedekah yang sekeluarga tidak banyak, tapi mungkin karena mungkin juga orangnya seneng, gitu, orangnya seneng. Terus saya mungkin insya Allah mungkin ikhlas mungkin. Nah, akhirnya balasannya itu akhirnya dimudahkan sama Allah. Akhirnya saya beli 2,8, saya bisa selesaikan dalam waktu 5 tahun selesai. 2,8 dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Ya. Nah, Pak, saya mau koreksi, Pak. 2,8 juta apa 2,8 M? 2,8 M. Oh, kita tadi Bukan juta ya, 2,8 juta. 2,8 M. Apa per meternya 2,8 Nah, saya itu gitu. tahun bagi saya berat sekali, Mas. Wow, iya. Dan itu minta sama Allah, ya Allah, selama 5 tahun ini, jadikanlah sesuatu yang berat ini ya Allah, jadikan sesuatu yang berat ini ya Allah, menjadikan suatu sarana aku lebih dekat kepadamu. Utangku yang banyak ini ya Allah, saya minta menjadikan sarana untuk aku lebih dekat kepadamu. Jadi selama 5 tahun ini, saya itu setiap hari berdoa kepada Allah, minta untuk dimudahkan membayar. Itu, membayar. Wow, Itu. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Ya akhirnya selesai, alhamdulillah. Setelah itu saya tobat, enggak. Iya, tak main-main itu lagi. Nggak main itu lagi. Ya Allah. Cuman perjalanan menarik Pak Hari dari hijrah dari sales rokok. Kemudian bisa sampai keluarga besar berarti ya? Iya. Maksudnya saudara-saudara, Iya. sampai bisa buka di Sumeneb, di Sampang dan lainnya. Iya. Ada sampai sekarang ada ini Pak ya, ada apa? Utrujah. Utrujah. Masya Allah, gimana nih? Kok bisa sampai ke pendidikan? Dan pendidikannya Al-Quran ya? Iya, alhamdulillah. Ceritanya gini, dari awal saya sadar bahwa manusia itu akan meninggalkan dunia ini. Nah kan perlu sangu yang banyak untuk akhirat itu. Nah sedangkan warung-warung saya ini kan ditinggal nanti. Terus saya sudah dari dulu memang pengen, salah satunya saya juga kepengen, istri juga pengen, salah satu tanah kita ini nanti kita wakafkan. Itu kita wakafkan. Itu saya kan sudah wakafkan juga. Diwakafkan untuk tinggalan kita di akhirat. Itu. Jadi akhirnya yang mana gitu kita kira-kira yang kita wakafkan gitu. Akhirnya ada seorang ustadzah yang waktu itu punya santri kalau tidak salah lebih dari 20 atau 30 gitu. Tempatnya di desa. Terus beliaunya ini pengen tempat di kota. Ceritanya istri saya ngomong sama saya bahwa ada seorang ustadzah yang butuh tempat di kota. Karena jauh ya, tapi terus perkembangannya mulai banyak. Ya adalah pinjam aja musola Balirejo kata saya. Pinjam musola Balirejo, tidak apa-apa di situ kata saya. Waktu itu bukan musola yang sekarang ini, kamar kecil gitu. Nah, setelah hari pertama, kedua ini kok tambah banyak itu Mas. Itu terus akhirnya Ustadzah bilang bahwa tempatnya sudah tidak cukup. Itu awal di parkiran tuh di Iya. parkiran kan di musola situ. Iya, di situ. Bukan yang besar itu Mas, ada di baliknya. Ada di baliknya itu ada kamar kecil itu, yaitu yang pertama kali. Nah, setelah itu penuh, saya bikinkan di gudang itu ada gudang agak besar, saya potong separuh, saya pakai untuk apa namanya untuk turja itu pertama kali. Itu yang samping, Pak. Yang samping. Belakangnya warung. Belakang warung. Nah, terus sudah itu lagi. Kok apa namanya? Tambah banyak. Sebenarnya berdirinya Balirejo itu pertama kali adalah karena istri saya ini sakit. Istri saya itu sakit, takut mati. Nggak punya sangu. Perasa kita tuh belum punya sangu. Gitu. Terus akhirnya gimana ini? Kan divonis dokter umurnya nggak panjang. Itu menakutkan juga kita kan ya Allah, gimana ini kita waktu ya. Itulah caranya Allah menyayangi kita. Menyelamatkan kita agar dibikin sakit. Jadi kalau sakit itu ya positif sebenarnya, mengingat mati, mengingat perjalanan di akhirat seperti itu. Akhirnya istri saya ini pokoknya kalau memang kita tidak umur panjang, kita tuh harus punya sangu. Nah di antaranya akhirnya setelah murid-murid itu banyak, ya akhirnya kita bangunkanlah gedung-gedungnya itu. Itu akhirnya lantai 3, nggak tahu berapa muridnya sekarang tuh, kalau santrinya hampir 700 lebih kayaknya. Terus sampailah sekarang ini. Jadi kita itu sekarang ini ya bekerja sambil beribadah. Ternyata katanya ustadz Pak Kiai itu gini,
Kalau kita itu menanam padi, tidak mungkin tumbuh rumput. Tapi kalau menanam padi, tidak usah diminta, rumput itu pasti akan tumbuh di sekelilingnya. Oh. Nah, itulah kebaikan, itulah apa namanya kebaikan yang selama kita lakukan. Tujuan kita akhirat, dunia akan ikut. Nah, ini seperti ini. Saya tidak nyangka juga, saya juga nggak bisa ngaji umpamanya. Maksud suruh ngajari orang-orang apa namanya anak ngaji kan nggak bisa. Ada orang yang lebih mampu lagi. Akhirnya Allah pertemukan dengan tujuan yang sama-sama mulia. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Berarti itu betul-betul wakaf ya? Bukan Wakaf. nyewa atau Enggak. kontrak gitu. Setelah jadi semuanya, saya pasrahkan. Saya pasrahkan Masya Allah. sampai sekarang. Memang ada ungkapan, Pak Hari. Innal hasanatu nadi uhtaha. Jadi kebaikan itu memanggil saudara-saudara. Saudara yang lain. Sebagaimana keburukan juga manggil saudaranya. Jadi memang contoh orang peminum, ya mungkin awalnya peminum, setelah itu main ini, main itu, akhirnya seperti itu gitu. Wow, Pak, menarik banget Pak. Masya Allah, banyak hal-hal yang positif yang kami dapatkan ini Pak. Dan seberapa bergantungnya Pak Hari pada Allah tuh luar biasa Pak. Saya teringat ada sebuah asar tuh, para sahabat tuh ketika sandalnya putus, itu langsung doa ke Allah buat dibenerin Pak. Iya. Jadi hal seremeh itu pun selalu melibatkan Allah gitu. Dan tadi yang Pak Hari sampaikan kan bukan cuma ketika sepi mungkin. Ada pesanan pun doa ke Allah. Iya. Itu. Pak, ada kejadian Pak, misal sudah masak banyak tiba-tiba berantakan rasanya gitu, tidak enak atau gimana, ada komplainan itu kan takut bener Pak. Iya. Nerima orderan sekian ribu kan ada beban juga meskipun enak ya. Tapi ada beban juga. Mungkin dari itu ada doa gitu ya. Oke. Namanya suatu usaha itu pasti ada. Jadi di dunia kan ada hitam ada putih, insya Allah pasti ada. Cuman di saat saya ini menemukan sesuatu yang nggak enak, umpamanya kayak masakan kita itu ada apa. Kalau kita turuti mungkin kita suudon orang, itu ada dalam hati. Tapi saya segera istighfar. Pernah terjadi, umpamanya nasinya kenapa, dagingnya kenapa, ada permasalahan. Ya itu terjadi. Cuman saya ini setelah umpamanya kejadian, saya turuti hati saya, suudon ke orang. Saya mesti ngecek ke dapur, saya mesti ngomong sama karyawan itu, ini mesti salah proses, salah masak ini dan itu. Kita selidiki, kita jauhkan dengan suudon ke orang, curiga karena ada buktinya. Itu. Tapi kan harus ada yang dievaluasi Pak. Ya, saya kembali lagi, saya perbaiki apa yang hari ini terjadi. Saya memani masalahnya, ya sudah, memani nggak laku dijual, nggak laku dijual. Dan kita perbaiki lagi, kita masak lagi. Kita nggak usah dituruti untuk untuk dilanjutkan ke sudon ke orang. Akhirnya kita perbaiki diri, kita sama Allah. Nah, itu tidak sering terjadi, tapi pernah. Pernah. Tapi kalau bicara gini Pak, ini kan bisnis ya tadi ya. Ya. Atau kehidupan secara umum, ada hitam, ada putih dan lain-lain. Kalau dari tadi ini Masya Allah Pak Hari cerita tentang sesuatu yang alhamdulillah bisa beli ini, terus kemudian alhamdulillah Allah beri rezeki gitu. Tapi pernah enggak ada kejadian Pak, ada kendala yang sampai membuat seorang Pak Hari berpikir keras di situ, sampai berdoa misal, sehingga mungkin cerita ini bisa menginspirasi banyak orang bahwa di bisnis ya pasti terjadi seperti itu. Itu hal-hal apa Pak selama 30 tahun berbisnis ini? Kalau hal yang sangat membuat saya ini sampai berpikir mungkin agak kencang, itu nggak ada. Cuman saya kalau karyawan bermasalah itu yang pikirkan. Mau beli apa ya alhamdulillah dikasih mudah sama Allah. Bermasalah kan mudah. Cuman yang saya pikirkan di saat karyawan itu bermasalah. Dalam arti kalau memang tidak ada karyawan kita tidak bisa bekerja. Itu aja yang paling besar kalau problemnya saya hadapi. Karyawan bermasalah dengan customer. Permasalahan mungkin kita ditinggal karyawan. Kita mungkin belum ada penggantinya. Apa mungkin karyawan tidak masuk pesanan banyak. Lah ini problem juga. Hanya itu yang selama ini saya dapatkan. Jadi yang besar-besar selama ini saya karena tetap kepada Allah, mudahkan segala urusanku ya Allah. Jadi sebelum ada permasalahan saya sudah sudah. Ya tetap kalau mungkin orang lain berat, mungkin kita biasa-biasa aja. Selama sampai detik ini ada permasalahan, ada jalan. Ada penyelesaian.
Itu. Karena setiap 5 waktu, ya ini 5 waktu ini kita pakai untuk dimudahkan sama Allah. Kayak cerita ya sama Allah, curhat ya sama Iya, Allah. Di situ pasti ada solusi, Pak. iya, betul. Demi Allah. Makanya kan sama tahu sendiri kalau di masjid kan Oh, yang terakhir keluar masjid Pak Hari. proposalnya banyak, Mas. Proposalnya banyak. Proposal Wow, banyak. Masya Dan Allah. itu kayaknya kalau kita tuh belum selesai, kita ndak afdol. Ndak bisa. Ndak bisa. Itu. Apa makna sholat dan zikir buat Pak Hari ketika selesai sholat berjamaah? Kalau menurut saya, sholat itu adalah penghapus dosa. Dzikir itu adalah sesuatu ungkapan untuk memudahkan kita itu meminta kepada Allah. Kan setiap anggap aja kenapa kalau menurut pandangan saya, Mas. Kenapa kita sebelum sholat kok wudhu dulu? Bersih telinga, kaki, tangan. Nah, itu kan satu sholat. Nah, habis itu kan mungkin kita dari subuh kita ini ke duhur. Dengan adanya kita dibasuh itu berarti kan semuanya sudah sama Allah, mungkin insya Allah dihapus juga dosa. Nah, ya. Nah, habis duhur ada lagi dihapus lagi sama Allah, penghapus dosa. Nah, terus kalau zikir ini karena kita itu memuliakan Allah, memuji-muji Allah, kita minta apa aja silahkan. Tapi jadi kita itu kalau baik sholat tidak zikir, tidak minta sama Allah tuh seeman-eman, minta dunia dan akhirat. Itu harus itu. Dan harus disyukuri apa yang hari ini kita berikan. Apa sebenarnya yang hari ini kita beri nikmat Allah itu apa harus disyukuri. Harus disyukur dalam itu alhamdulillah dan terus mengungkapkan banyak tentu ya Allah ternyata nikmat. Kita baru tahu bahwa ini nikmat dan ini harus disyukuri ternyata. Betul. Nah, tempatnya bersyukur yang paling ada di saat kita tuh sholat, habis sholat. Itu. Terus kedua, menjaga keistiqomahan itu penting. Menjaga suatu keistiqomahan yang paling gampang adalah habis sholat. Karena kita selalu melakukan. Tapi keistiqomahan itu kalau pengen istilahnya kalau di luar sholat sulit. Sulit. Tapi kalau sholat kan pasti kita dosa kalau tidak sholat. Nah, habis sholat itu kita istiqomahnya apa? Meminta apa kepada Allah, memuji apa kepada Allah. Kepentingan apa hari ini? Itu. Sama itu tadi kan saya bilang kan setelah sholat saya berdoa minta bisa beli barisan selama 10 tahun itu bayangkan. Nah, saya merasa nama juga ya ternyata saya hitung-hitung dikabulkan. Saya tidak nyangka kalau dikabulkan, Mas. Nah, akhirnya saat ya Allah ternyata ini kuncinya orang hidup itu sholat toh. Kamu meskipun hari ini mamanya nggak ada uang, tapi kamu dikasih sehat sama Allah. Kamu tuh bersyukur karena kamu bisa minta sama Allah. Kalau sungguh-sungguh mesti dikasih. Tidak ada ceritanya masalah yang tidak selesai kalau dengan Allah. Wah, itu yang membuat kuatnya saya. Itu kuatnya saya udah apa aja. Itu. Luar biasa Pak Hari. Masya Allah, ini ada satu hadis Pak. Mungkin Pak Hari pernah dengar atau tahu tapi Pak Hari menerapkan ini terus. Jadi ada satu hadis menyebutkan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenallah atau dekatlah pada Allah ketika waktu senggang, waktu lagi santai. Maka Allah akan membantumu ketika masa genting. Jadi dari tadi yang saya dengar cerita Pak Hari ini, sholat ya, setelah itu zikir, ada waktu untuk muji Allah, ada. Jadi kan pengen dekat dengan Allah gitu. Sehingga ketika ada permasalahan ya tidak ada masalah. Iya. Karena selalu Allah bantu di situ. Oh, Masya Allah. Kalau ditanya tadi permasalahan apa? Nggak ada sampai hari ini. Ya ada tapi mungkin bagi saya tidak besar. Nggak berarti. Karena Allah lebih besar, Pak. Karena Allah. Karena Allah lebih besar. Allah, itu. Terus kedua, kalaupun tidak cocok dengan kita akhirnya punya hati bahwa berarti ini saya terima, bahwa ini yang terbaik untukku. Kalaupun itu terjadi buruk, Pak ya. Terbaik untukku. Kita terima bahwa ini karena apa? Angan-angannya manusia, keinginan manusia itu kan belum tentu yang terbaik. Tapi kalau ini ditakdirkan untuk kita hari ini kita lakoni, hari kita nikmati jadi yang terbaik. Kita selesai, Mas. Akhirnya kita ya sudah. Allah mesti punya rencana yang lebih bagus. Allah rencana yang lebih baik. Ridho, Pak. Itu. Ya memang sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan bahwa ini yang terbaik. Tunggu dulu. Mesti ada rencana Allah yang lebih baik. Ya kayaknya tak cerita dari awal tadi. Saya ini nggak boleh ngontrak di situ. Saya mangkal sama tuan rumah itu. Tapi karena memang waktu itu saya belum seperti yang sekarang ini, akhirnya yang gremeng ya apa itu. Ternyata Allah punya rencana lebih bagus lagi. Andai kata saya pindah dari situ, saya tidak bisa beli rumah di Kamboja 2 tempat. Itu nggak ada ceritanya pecel madu di Kamboja. Nah ini jadi pengalaman hidup saya sampai sekarang ini. Cuman semua itu perlu waktu, Mas.
perlu waktu, perlu persiapan, apa namanya, menerima, istilahnya nggak enak diterima itu juga Ya, tidak itu. semudah itu, tidak semua orang bisa bisa. Tapi insya Allah kalau bersama Allah semuanya akan mudah, semuanya akan apa, barokah. Gitu. Masya Allah. Keluarga gimana Pak? Dukung? Alhamdulillah sangat mendukung. Karena kita doakan juga. Gitu. Karena kita doakan juga. Awalnya mungkin Masya juga tidak mau, tapi karena kita tidak bisa maksa. Tapi yang bisa merubah kan Allah. Gitu. Kalau rubah semuanya akhirnya menjadi, kalau dulu berjalan sendiri kaki satu, sekarang kaki dua berjalan bareng-bareng. Dan kemarinnya sampai sekarang jadi istri mendukung sekali dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi kita ini apa namanya, membesarkan di sini bareng-bareng. Bareng-bareng. Hmm, Bareng-bareng kita. Sama-sama menuju. apa ada pembagian pos masing-masing gitu Pak? Apa jalan bareng-bareng berdua? Atau mungkin istri megang ini, Pak Hari megang ini gitu? Oh, kalau itu anu. Nah, yang kedua yang saya sarankan tadi adalah sedekah. Sedekah itu harus istiqomah, Mas Akam. Dalam arti kalau kita sama-sama bisnis kan tiap hari dapat uang. Iya. Nah, itu harus diambil. Diambil gimana? Diambil tiap hari, harus diambil. Masuk kantong. Masuk celengan. Nah, momennya kayak cabang saya Sampang, saya ambil satu bari berapa, Simenur ambil, Pamekasan ambil, semua cabang itu ada sedekah. Nanti Oh, dikumpulkan. maksudnya masukkan untuk celengan sedekah tadi. Nanti dikumpulkan, nanti Oh, 1 bulan ingat. dikumpulkan. Iya, Jadi iya. di rumah itu ada namanya uang. 1 uang bisnis, 2 uang sedekah. Ini pisah. Oh, Ini pisah. Jadi bisnis yang ngelola istri saya, kalau sedekah yang ngelola saya. wah, Tuh, jadi kita Masya tuh pengen Allah. apa aja mamanya, tahun depan kita tuh pengen kurban. Kita udah persiapan, hari ini kita udah siap. Wah, Hari ini kita udah siap. Tahun depan kita pengen ngajak umroh karyawan, ini sudah ada. Karena sudah diambil. Harus dipaksa. setiap hari dong. Setiap hari. Setiap hari. Mulai dulu tahun berapa pertama cuma 1.000, 2.000. Warung saya rame 5.000. Tambah rame 10.000. Tambah rame 2.000. Terus sampai sekarang, ya Wow. tidak tahu, tidak bisa sebutkan lagi berapa Iya, iya, nominalnya. iya. Cuman Nah, konsepnya seperti itu ya. ya, sedekah. Itu, sedekah kita sisihkan bahwa ini untuk apa namanya? Ya untuk sedekah, untuk bayar zakat mal di bulan Ramadan ini sudah Masya tersedia. Allah. Kita nggak usah pusing tadi besok ini enggak. Karena sudah tiap hari. Semakin umpamanya salah satu cabang saya ini, sedekah itu kan macam-macam. Ada yang sekian, ada sekian. Di mana sedekah itu paling banyak, di situ warung saya paling ramai. Omsetnya paling tinggi. Oh, ketika omsetnya lebih tinggi berarti sedekahnya lebih banyak gitu. Enggak, ceritanya gini. Umpamanya standar yang lain umpamanya tak ambil 100. Yang ini tak ambil 200 per hari umpamanya. Itu paling rame. Oh. Jadi yang sedekahnya sedikit, ya paling sepi. Bentar Pak, saya mau tanya Pak. Rame dulu tuh sedekahnya ngikuti, apa sedekahnya dinaikin dulu baru rame? Sedekahnya ngikuti. Oh, sedekahnya ngikuti. Enggak, sedekahnya ditambah. Oke. Coba dulu, Hah? baru nanti aku akan ikut. Akan ikut rame. Pernah saya Iya, coba, iya, iya. pernah saya coba, ini tak biarkan. Umpamanya saya tidak ngomong, tak ambil sekian ini. Coba jangan bilang-bilang ngambil sekian ini. Ya ternyata ya omsetnya lumayan. Omsetnya Naik, Pak. naik. Dan sedekah itu harus dipaksa. Kita ini kalau tidak dipaksa namanya eman, akhirnya tetap nggak ngasih. Tapi kalau sudah ini, uang ini sudah disendirikan, bahwa ini sedekah, untuk umat lah ibaratkan. Kita tidak akan eman-eman. Lebih ringan. Iya. Toh ini juga dikeluarkan. Gitu. Hmm. Makanya di dalam rumah itu kalau dulu ayah-layaran, sekarang enggak. Ya udah sudah ngambil. Sudah ada alokasi sendiri ya Iya. khusus. Akhirnya sudah ini kita lebih nyaman, kita lebih istiqomah. Allah Pak Hari. Pak Hari, Masya Allah semoga jadi sedekah jariahnya Pak Hari. Amin. 7 tahun lalu Pak. Iya. Cahaya Umat pernah ngadain pertemuan di Balai Rejo. Iya. Ketika di situ mungkin ada 70 atau 80 orang. Iya. Ya donatur dan teman-teman. Waktu itu Pak Hari yang mengusulkan untuk dibuat kotak infak. Iya. Dan subhanallah setelah itu kami buat. Iya. Sampai detik ini itu ada di toko-toko di mana-mana Pak. Dan orang sedekah setiap hari. Ada jalannya. Maksudnya Iya. masih jalan. Masih jalan. Oh, alhamdulillah ya. Dan bertambah Pak. Ada keinginan lagi dari toko lain, ada toko lain sampai ada puluhan, 30 atau 40 mungkin. Apa namanya, Dan itu konsep dari Pak Hari. Iya. Yang sampai saat ini kita kerjakan. Semoga jadi sedekah jariahnya Pak Hari juga. Ya itu karena gini. Saya waktu itu kan mau ngacung memandai siapa yang mungkin istiqomah, pengen istilahnya
per bulan diambil kan, itu kan diambil gitu. Betul, betul. Nah, saya mau mengangkat tangan, saya daftar 200 itu berat. Berat. Tapi dengan saya setiap hari nyuruh saya, anak-anak karyawan saya, nggak tahu 5.000 10 istiqomah itu nggak akan terasa. Jauh lebih banyak istilahnya, apa namanya, sedekahnya, tapi nggak berat. Memang caranya seperti itu, Mas. Caranya seperti itu. Jadi akan memudahkan kita untuk istiqomah sedekah. Nggak apa-apa, cuma 2.000, cuma 5.000, tapi istiqomah. Itu kunci di antara konsisten, Pak. Itu nggak akan Terus kita ini jangan diambil sendiri. Guru karyawan. Kalau ambil sini kan ngambil sendiri, iya enggak gitu. Nah, ini kan semuanya kan saya kan cabang-cabang itu nggak pernah saya sama istri saya kan di situ. Semua itu cabang karyawan. Jadi hanya telepon, ini sedekahnya setiap hari ini gitu. Nanti akhir bulan ditorkan ke saya. Gitu. Jadi itu sudah rame sepi ya diambil. Ya. Jadi diri ini harus mensiasati gimana caranya hati ini mudah untuk sedekah. Iya. Dengan cara tadi tuh. Iya. Setiap hari sedikit. Kayak beras. Kayak beras itu. Di rumah kan tiap hari masak beras. Nah, itu kan di warung saya kan juga ada sedekah namanya sembilan beras itu. Nah, di rumah juga bisa momennya mau masak. Ya mungkin masaknya setengah kilo apa. Ambillah 1 genggam tiap hari. Nah, nanti kalau setelah 10 hari 1 bulan berapa genggam? 30 genggam. Kasihkanlah orang lain. Nah, itu. Kalau di warung saya seperti itu. Nanti sedekah yang pertama kali dulu yang kita lakukan jembitan beras itu. Jembitan beras itu. Akhirnya kita ngasih sana, ngasih sini, sudah ada jatahnya beras. Tapi kalau kita langsung ngambil 25 kilo, emannya ini ada. Tapi kalau kita itu, mana jembitannya? Tak tanyakan. Ya ini ya sudah tinggal ngambil aja. Jadi harus dipaksa. Terus kedua, tidak ada orang berceritanya yang bersedekah itu miskin. Mesti orang yang bersedekah itu mesti menjadi kaya raya. Mudahkan sama Allah. Dikasih hidayah itu pasti. Itu sudah. Ya, berarti kalau saya memfalsafahkan, sedekah itu merupakan pupuknya. Tanaman itu kalau dipupuk, mesti hasilnya beda dengan tanaman yang tidak dipupuk. Gitu. Nah, terus saya falsafahkan juga sedekah itu seperti ini. Kita hari ini bikin sumur. 2, kanan kiri. Nah, setelah jadi, yang satu ini setelah jadi ya, ditutup. Terus yang satu setelah jadi, setiap hari dipakai. Kira-kira yang dipakai tiap hari ini habis nggak airnya? Nggak mungkin. Oh, karena ditutup yang ini. Yang ditutup, Yang satunya kan dipakai tiap hari. Kan nggak mungkin habis tiap hari dipakai airnya. Mesti tambah dan airnya bersih. Iya, karena ditutup yang tadi itu. Nah, enggak, maksudnya gini, ini ada 2 sumur. Nah, yang satu ini begitu bikin langsung ditutup. Kira-kira sebelum dipakai langsung tutup. Tidak dipakai berarti, Pak. Okay. Ini kan kira-kira kan begitu bikin jadi ditutup. Kira-kira penuh enggak? Enggak mungkin. Habis ada airnya. Yang ini. Malah yang ini yang tiap hari akan munculkan air yang bersih dan sehat. Oh, jadi sedekah itu seperti untuk menyuburkan gitu ya. Gitu. Kalau saya. Masya Allah, Pak. Berarti memang benar kata Rasulullah ya, sedekah tidak mengurangi harta. Enggak. Iman, Pak. Dulu ceritanya hanya 1,5 juta modalnya. Karena saya yakin pasti sedekahnya kan juga nambah gitu, Pak. Yeah. Mungkin sedekahnya Pak Hari bisa buat buka cabang ke 9, 10, 11. Allah, Masya Allah, Pak Hari sudah 1 jam lebih. Sangat inspiratif ceritanya. Ya, semoga hartanya Pak Hari menjadi harta yang barokah, Pak. Amin. Bermanfaat buat kaum muslimin, buat masyarakat, buat pendidikan Islam juga, dan juga buat keluarganya, Pak. Amin. Semua kebutuhan dan pekerjaan Pak Hari dimudahkan oleh Allah. Amin. Diberi kesehatan juga. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dalam bisnis biar semangat anak-anak muda nih, Pak. Biar berani nih. Apa nih? Terakhir, Pak. Kalau anak-anak muda mungkin 1 pesan saya. Jaga sholat 5 waktu. Setelah sholat minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan istilahnya Allah pasti berikan yang terbaik. Karena banyak orang saat ini pengen sukses, tapi jaga sholat ini sulit. Sholat yang baik adalah adzan sholat. Kalau memang kita memungkinkan, adzan itu sholat, ya itu kuncinya. Kuncinya. Sholat ini kalau memang kita persiapkan, yaitu yang akan menjadi sukses seperti itu. Tidak ada yang lain. Setelah kamu sholat, mintalah kepada Allah apa yang kamu minta.
nggak mungkin nggak dikasih, hanya itu aja. Oh. Itu sudah apa ya? Ya resepnya di situ, kuncinya di situ. Wong kita tuh ketemu dengan Allah kan eman kalau tidak minta. Makanya Mas Ana tadi tanya ada permasalahan. Insya Allah kok nggak ada yang terlalu besar Mas. Ada tapi karena saya bersama Allah, Allah itu sudah kasih kemudahan. Karena setiap sholat. Terus juga sedekah tadi, sedekah itu kan memudahkan segala urusan. Mhm. Oke. Jadi jangan takut untuk memulai yang diinginkan. Terus yang pertama tadi adalah sholat, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua jangan takut mencoba. Kegagalan itu merupakan awal dari sukses. Masya Itu Allah. aja. Masya Allah. Allah, terima kasih banyak, Mari. Nggih. Terima kasih buat nasihat, cerita, sharingnya. Mudah-mudahan memberi semangat buat kaum muda dan kita Insyaallah. semua untuk bisa lebih baik lagi. Oke. Terima kasih. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.